Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, nabi wasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda wa bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Muhammad Makmun Adha MHum selaku dosen mata kuliah hermeneutika pada semester ini. Perkenalkan, nama saya Awaluddin Jamil Nur Aziz. Nomor induk mahasiswa 20040260078 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2020 Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan membahas mengenai hermeneutika dalam pandangan Fadlur Rahman. Di sini kami juga membahas setelah melihat apa yang menjadi perhatian polemik, maka sudah menjadi tugas para ilmuwan ataupun akademisi dalam memecahkan problematika yang berlandaskan teori-teori yang melakukan problem solving sehingga menemukan jawaban dari polemik tersebut. Nah, dalam memahami kalamullah serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan teori hermeneutika yang sangat membantu dalam proses problem solving. Karena apa? Karena teori hermeneutika dapat menafsirkan suatu teks yang merujuk pada konteks tanpa meninggalkan teks tersebut. Apabila mengulas mengenai hermeneutika ini tak terlepas dari berbagai tokoh-tokoh yang mengusungnya. Dan intinya metode ini juga diimplementasikan dalam cendekiawan Muslim yang mempelajari teori hermeneutika. Salah satunya salah satu ilmuwan Muslim yang lahir pada tahun 1919 Masehi, yakni Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala. Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini menjelaskan mengenai urgensitas dalam teori hermeneutika yang telah memahami teks Al-Quran ini. Nah, ini juga Masya Allah juga nih Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini juga merespon berbagai tuntutan yang dialami oleh umat Islam pada masa modernisasi. Dan beliau juga percaya bahwa pemahaman Al-Quran ini juga harus mengikuti berbagai prinsip hermeneutika secara tepat. Supaya apa? Supaya tetap relevan. Di sini juga kami akan membahas mengenai konsep-konsep hermeneutika yang diusung oleh Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini. Saya akan menjelaskan berbagai konsep-konsep ini. Tapi sebelumnya kita juga harus mengetahui konsep hermeneutika yang menurut Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini. Jadi saya mulai dari biografi terlebih dahulu. Nah, beliau lahir pada 21 September 1999 Masehi di daerah Azara. Azara ini juga daerah yang masuk dalam kota Punjab. Kalau di sini adalah sebuah kota yang Punjab. Punjab ini berarti merupakan daerah anak benua Indo-Pakistan. Saat ini daerah kelahiran Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini masuk ke dalam negara Pakistan. Dia juga dibesarkan oleh keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi yang bisa dikatakan kuat. Tadi di daerahnya Fadlur Rahman rahimahullah ini berlandaskan mazhab Hanafi. Oleh sebab itulah beliau juga mengakui sendiri bahwa beliau juga biasa menjalankan ibadah seperti puasa dan sholat secara tertata dan teratur dari kecil. Ayah dan ibunya juga berpengaruh juga dalam membentuk pribadi beliau dan keyakinan dasar dari Fadlur Rahman ini. Ibunya juga mengajarkan mengenai nilai al-haq, kasih sayang, sabaran, dan cinta kasih. Sedangkan beliau
walaupun berada pada pola pemikiran Islam tradisional, beliau berkeyakinan bahwa sesungguhnya Islam ini melihat dari sisi modernitas sebagai salah satu tantangan serta persematan yang harus dihadapi, terutama oleh umat Islam itu sendiri. Maka dalam bimbingan seorang ayah dari Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini, membentuk beliau menjadi sosok yang sangat tekun dalam menimba ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Sedangkan dari ibunya sendiri, dari bimbingannya, beliau juga sangat tabah dalam berupaya mengembangkan pembaharuan Islam. Dalam catatan masa pendidikannya beliau menerima pendidikan secara tradisional mengenai kajian keislaman. Jadi kayak sistem daurah, namun daurah ini bersifat kayak homeschooling dari ayahnya yang bernama Maulana Syabab ad-Din, serta dari madrasah Deoban. Pada usia 10 tahun beliau sudah mampu dalam hufadzul Quran. Nanti beliau sudah mampu di usia yang sangat muda ini, 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan ketika beliau berusia 14 tahun, beliau sudah mulai untuk mempelajari berbagai ilmu, contohnya filsafat, teologi, lughat Arabiyah, tafsir wa hadis. Intelektualitas ini semakin mantap dengan menguasai berbagai bahasa seperti bahasa Persia, Inggris, Urdu, bahkan Jerman. Dan di sisi lain juga beliau juga memiliki pengetahuan mengenai bahasa-bahasa Eropa kuno seperti bahasa Latin dan bahasa Yunani. Pada tahun 1940 Masehi, beliau yang merupakan tokoh utama neomodernisme telah menyelesaikan program sarjana dan 2 tahun kemudian menyelesaikan pendidikan master atau S2 dalam studi Lughah Al-Arabiyah. Kedua gelar ini didapat dari Universitas Punjab Lahore yang berada di Pakistan. Namun gelar yang beliau peroleh terlihat lebih bersifat formalitas akademik dibandingkan dengan aspek intelektualitasnya. Sebab itulah untuk beliau meraih gelar S3-nya ini, beliau memutuskan untuk melanjutkan studinya di Barat, yang di mana beliau belajar di Oxford University, Amerika Serikat. Fadlur Rahman rahimahullah ta'ala ini lalu pergi ke Oxford, Amerika Serikat pada tahun 1946 Masehi. Di sana beliau membuat disertasi mengenai Ibnu Sina di bawah bimbingan Van der Burg dan H.R. Gibb. Beliau menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1949 Masehi. Nah, setelah gelar doktoralnya, beliau tidak lantas pulang menuju Pakistan, kampung halamannya. Nah, karena apa? Karena kecemasan yang sudah dididik di dunia barat tidak terima kembali. Jadi pemikiran-pemikiran dari barat itu sangat ditolak ketika di kampungnya beliau. Tadi emang sedikit susah tadi pemikiran-pemikiran dari luar gitu, susah sekali untuk masuk ke yang setelah kental tadi, seperti sudah tertanam dari pendahulu-pendahulunya. Nah, hal ini masih dibayangkan juga dalam pikiran Fadlur Rahman rahimahullah ini, sehingga beliau memilih untuk menetap di Amerika untuk beberapa waktu. Di sana pula beliau menghabiskan waktu untuk mengajar beberapa tahun di Durham University di Inggris. Selanjutnya beliau pun juga mengajar di Institute of Islamic Studies di Universitas Kanada. Di universitas inilah beliau menjabat sebagai profesor dalam filosofi. Tadi beliau merupakan guru besar dalam filosofi. Jadi selain itu juga beliau juga di Kanada juga berteman dengan orientalis terkemuka seperti Wilfred Smith yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Institute of Islamic Studies, McGill University.
Pada tahun 1960 Masehi, beliau juga diminta untuk pulang ke Pakistan oleh presiden pada saat itu, yakni Ayub Khan. Beliau pada tahun 1962 juga diminta oleh Presiden Ayub juga untuk menjadi pimpinan dalam riset untuk lembaga riset pengembangan Islam, setelah beliau juga ditunjuk sebagai anggota lembaga tersebut. Dan pada tahun 1964 beliau ditunjuk sebagai Dewan Penasihat Ideologi Islam. Beliau juga berusaha untuk mengabdikan dirinya serta membangkitkan visi Al-Quran karena tergerusnya zaman. Dengan orientasi dan visi inilah beliau juga mencoba mengakulturasikan nilai dari prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dalam kehidupan yang lebih konkret. Pesan moral yang dalam Al-Quran ini juga mengangkat bagian masyarakat yang terbawah seperti kaum fukara, sahaya, dan sikap Al-Quran yang tidak memandang adanya pembedaan manusia berdasarkan ras, etnis, warna kulit, dan sebagainya. Hal ini yang oleh Fadlur Rahman rahimahullahu ta'ala ini dikontekstualisasikan dalam problematika yang sedang dihadapi oleh negaranya, yakni Pakistan pada saat itu. Dalam pemikiran beliau, lembaga ini juga saat itu ditanggapi berbeda dari kalangan ulama-ulama, serta pembaharuan yang diutarakan mendapat tantangan yang cukup keras, sehingga beliau juga mendapatkan serangan dari kalangan agamis dan kaum politisi yang berada di Pakistan. Nah, penentangan ini hingga mencapai puncaknya pada jurnal Fikr Nazar yang menerbitkan 2 bab pertama dari karya beliau yang berjudul Islam yang membahas mengenai Muhammad dan Al-Quran. Dalam 2 bab ini juga beliau mengemukakan bahwa Al-Quran secara keseluruhan merupakan kalamullah. Dalam hal ini juga beliau juga mengemukakan bahwa Al-Quran secara keseluruhan yang bila mana dalam pengertian biasa Al-Quran secara keseluruhan merupakan perkataan Sayyidina Muhammad SAW. Nah, dampak dari pernyataan ini merupakan zona-zona konservatif yang menuduh bahwa beliau ini sebagai seorang yang tidak mempercayai kalamullah Al-Quranul Karim. Dan pada bulan terakhir pada 1968 Masehi, pada saat itu pada sedang puncaknya pertentangan terhadap Fadlur Rahman rahimahullah, beliau mendapatkan tawaran untuk mengajar di California University. Nah, beliau menyanggupi tawaran itu dan berpindah bersama dengan keluarganya di sana. Jadi beliau hijrah lagi ke Amerika Serikat karena terjadi banyak penentangan yang dialami oleh beliau. Nah, beliau sambil beliau juga mengabdi selama 18 tahun yang hingga beliau wafat pada tahun 1988 Masehi. Nah, selama beliau juga mengajar di lembaga tersebut, beliau juga diamanahi posisi pimpinan Muslim modernis. Beliau juga memberikan banyak kontribusi terhadap ilmuwan Muslim yang di generasinya lebih percaya pada melalui konsultasi, dakwah, dan publikasi. Dan juga beliau juga berkontribusi juga dalam pengkaderan muda yang datang dari seorang Muslim pertama yang diamini sebagai staf pada sekolah agama di Universitas Chicago. Beliau merupakan juga seorang Muslim pertama yang mendapatkan medali Giorgio Levi della Vida yang sangat berharga bagi peradaban Islam itu sendiri. Nah, di sini saya juga akan masuk mengenai konsep hermeneutika. Menurut Fadlur Rahman rahimahullah, pemikiran beliau ini didominasi serta dipengaruhi oleh studinya selama di dunia barat. Namun juga dari latar belakang beliau juga dibesarkan dengan keluarga yang menganut pemikiran metodologi tafsir konvensional. Metodologi konvensional yang beliau pelajari selama di Pakistan serta metodologi kontemporer yang beliau dapatkan selama di Prancis ini juga memberikan warna serta pemikiran beliau juga termasuk dalam hal
interpretasi beliau dalam Al-Quran. Nah, hermeneutis dari Fathur Rahman ini merupakan ciri dari khas tersendiri serta berbeda dalam pemikiran hermeneutis tokoh kontemporer yang lain. Seperti Nasir Hamid Abu Zaid, Muhammad Syahrur dengan basic pendidikannya tidak seperti Fathur Rahman yang sangat kokoh itu, terus dan masih banyak lagi. Dan teori andalan Fathur Rahman ini adalah double movement theory yang dapat dijadikan contoh bagaimana juga beliau memerhatikan gerakan induktif pada gerakan Gardas sebagai tafsir pemikiran konvensional. Gerakan deduktif ini sebagai perpaduan dari pemikiran beliau dengan teori tafsir kontemporer. Nah, jadi pemikiran hermeneutika Al-Quran dalam pemikiran Fathur Rahman rahimahullah ta'ala ini juga dapat dirumuskan dalam 3 prinsip. Yang pertama adalah dominasi Al-Quran. Saya ulangi lagi. Jadi yang pertama ini adalah menjunjung tinggi epistemologi Al-Quran. Nah, di epistemologi Al-Quran ini juga yang pertama adalah dominasi Al-Quran. Fathur Rahman ini juga menjelaskan bahwa Al-Quran juga merupakan sumber utama dalam ajaran Islam. Al-Quran ini juga membuka pengetahuan terhadap manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin ataupun juga sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua juga dari analisis as-sunnah. Sunnatullah ataupun as-sunnah ini juga menempati urutan kedua. Berarti yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ini adalah analisis sunnah. Jadi merupakan kedua istilah Al-Quran yang maka tidak dapat dipungkiri oleh Fathur Rahman. Namun kritis dalam beberapa dari sunnah dan hadis yang dipandang sebagai bertolak belakang dengan akal dan Al-Quran. Nah, yang ketiga ini merupakan peran dari akal. Peran dari akal ini yang menurut Fathur Rahman diposisikan sebagai sumber utama, yakni Al-Quran dalam ajaran Islam. Namun demikian, beliau juga memberikan apresiasi terhadap akal. Menurut beliau, baik Al-Quran maupun hadis banyak yang menekankan kepada manusia untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, berdoa serta merenungi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Lalu setelah konsep hermeneutika menurut beliau, kita lanjutkan dalam metode interpretasi Fathur Rahman rahimahullah ta'ala. Menurut beliau, metodologi ini dalam memahami Al-Quran harus didasarkan dalam langkah-langkah yang sistematis. Hal ini juga dirumuskan ke dalam 2 hal, yakni yang pertama adalah pendekatan sosio-historis. Yang kedua adalah double movement theory. Jadi yang pertama ini, yakni pendekatan sosio-historis ini merupakan yang digunakan dalam pemahaman Al-Quran, dan ini juga sebelumnya bukan hal baru. Jadi sebenarnya ini adalah hal lama. Karena apa? Karena di dalam tafsir konvensional ini kerap kali dibahas dalam asbabun nuzul, Makkiyah wa Madaniyah dan sebagainya. Selain pendekatan historis ini juga ditinjau secara sosiologis masyarakat. Saat turunnya Al-Quran perlu menjadi atensi yang seimbang sehingga fleksibilitas Al-Quran ini akan terus terjaga dengan baik, dan dimulai dari konsep pemikiran dengan pendekatan sosio-historis. Terdapat perbedaan antara Islam histori dengan Islam normatif. Berikut yang kedua ini adalah teori movement theory. Apa itu? Nah, teori ini merupakan teori gerakan ganda yang beliau ini merupakan langkah sistematis dan konsekuensi terhadap langkah sebelumnya, yakni pendekatan sosio-historis. Jadi kembali lagi yang ke pertama tadi. Teori ini hanya terbatas dalam
implementasinya dalam problem berkenaan dengan hukum dan sosial. Tidak dapat diterapkan secara aspek metafisik ataupun teologis karena ini juga, meskipun teori ini juga merupakan teori andalan, namun bukan menjadi satu-satunya teori yang ditawarkan. Ternyata masih ada lagi yang ketiga. Jadi setelah double movement teori dan pendekatan sosial-historis, ada lagi yang ketiga ini, yakni pendekatan sintesis logis. Ini merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan investasi sistematis oleh beliau, hanya sekedar digunakan dalam problematika sosial dan hukum. Nah, dalam menghadapi ini juga permasalahan ini dalam metafisis dan teologis, beliau juga menggunakan pendekatan sistematis logis yang artinya mengevaluasi ayat yang bertemakan metafisik teologis dengan ayat lain yang memungkinkan. Pembahasan ini juga berkenaan dengan Rabb yang sering meniscayakan pembahasan mengenai makhluk. Itu contoh. Dan juga demikian juga terdapat ayat yang membahas mengenai metafisis teologi lain seperti alam barzah, maut maupun kiamat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penekanan penting dari pemikiran Fadlur Rahman ini. Terdapat 3 hal yang membedakan teori hermeneutika Fadlur Rahman dengan teori yang lain. Perbedaan ini juga pendekatan dengan pengajian. Konsep secara umum menggunakan pendekatan parsial, namun beliau juga menggunakan pendekatan holistik. Jadi beliau juga selain menggunakan pendekatan parsial, beliau juga menggunakan pendekatan holistik. Gitu. Dalam istilah lain, salah satu dari ciri khas yang dari hermeneutika Fadlur Rahman rahimahullah ini adalah pemahaman Al-Quran secara menyeluruh, dan beliau juga mengungkapkan bahwa bagian Al-Quran juga menafsirkan bagian yang lain serta bagian yang dalam Al-Quran saling menafsirkannya. Yang kedua ini adalah kunci dasar hermeneutika itu sendiri itu. Nah, kunci dasar dari hermeneutika ini adalah beliau juga berusaha untuk membedakan nas menjadi 2 kelompok, seperti hukum umum dan hukum temporal. Ulama pada umumnya tidak dapat membedakan hal tersebut. Yang ketiga, penekanan Fadlur Rahman ini juga mengenai pentingnya konteks dalam pemahaman Al-Quran sendiri. Beliau juga menjelaskan bahwa Al-Quran juga seperti layaknya gunung es yang mana juga terdapat 9 dari 10 yang terendam bawah air dan hanya 1/10 yang terlihat. Nah, menurut Fadlur Rahman ini juga pemahaman dalam Al-Quran secara holistik menempatkan teorinya sebagai pendekatan holistik. Jadi pemahaman Al-Quran secara holistik menempatkan teorinya sebagai salah satu pendekatan holistik. Dan demikian juga penekanan Fadlur Rahman mengenai pemahaman konteks untuk memahami Al-Quran. Tama Hasan juga mengungkapkan bahwa metode yang ditawarkan beliau ini dalam masih mendapatkan pemahaman yang tepat dalam prinsip Islam yang merupakan salah satu kontribusi beliau yang paling berpengaruh dalam pemikiran dalam dunia Islam saat ini. Beliau yang selanjutnya yakni bab berikutnya yakni kritik nanti. Jadi kritik dalam konsep hermeneutika Fadlur Rahman. Jadi selain membahas mengenai teori hermeneutika Fadlur Rahman rahimahullah taala ini, namun juga ada beberapa kritikan terhadap konsep beliau. Yang pertama adalah kritik terhadap metode interpretasi. Salah satu kritik utama berkaitan dengan pendekatan hermeneutis Fadlur Rahman adalah bahwa beliau terlalu mengandalkan satu konsep dalam metode filosofis barat, khususnya eksistensialisme dan fenomenologi ini, untuk menganalisis serta menafsirkan teks-teks Islam seperti Al-Quran dan hadis. Kritikus ini kritikus dalam penelitian hermeneutika ini berpendapat bahwa pendekatan tersebut bermasalah
Karena apa? Karena mengabaikan ciri khas pemikiran dan budaya Islam serta beresiko memaksakan konsep Barat dalam tradisi Islam. Kritik ini juga dikemukakan dalam pendekatan hermeneutika beliau yang tentang kurang memperhatikan dari dimensi historis dan kontekstual dari teks-teks seperti Al-Quran dan hadis. Jadi intinya setelah keseluruhan ini, meskipun kontribusi beliau terhadap hermeneutika dalam Islam sangat signifikan, namun menjadi sasaran kritik dan menjadi problematika oleh kalangan intelektualis yang berusaha untuk mendekatkan, maksudnya untuk pengembangan yang lebih bernuansa dalam konteks dan penafsiran teks Islam. Berikutnya, yang kedua ini adalah kritik terhadap penekanan penting. Dari kritik berikutnya ini terdapat kritik terhadap penekanan penting yang teori hermeneutika Fadlur Rahman ini. Yang pertama, kurangnya perhatian dalam konteks historis dan sosial. Nah, dalam beberapa kritikus ini juga berpendapat bahwa Fadlur Rahman terlalu menekankan pentingnya hermeneutika tanpa melihat dimensi historis dan sosial di mana teks itu juga dapat dikembangkan. Kritikus ini juga berpendapat bahwa kecenderungan ini dapat menghasilkan pemahaman yang sempit dan tidak lengkap berkenaan dengan teks-teks Islam. Yang berikutnya, yang kedua, kurangnya akurasi teks. Nah, kritikus ini juga melihat juga bahwa penekanan penting Fadlur Rahman yang berdasarkan pada hermeneutika mengabaikan keakuratan teks itu sendiri. Jadi para kritikus ini juga berpendapat bahwa penting sekali untuk memahami teks dengan baik dan benar sebelum menerapkan hermeneutika pada teks itu sendiri. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan pandangan alternatif. Jadi ini juga kritikus ini juga melihat juga bahwa Fadlur Rahman cenderung mengabaikan pandangan alternatif. Jadi tidak melihat pandangan-pandangan yang opsional, maksudnya yang alternatif dalam pengembangan hermeneutika Islam. Terdapat beberapa kritikus yang menyatakan bahwa banyak teori hermeneutika yang berbeda dalam tradisi Islam. Maka sebab itulah penekanan ini juga terlalu besar pada teori yang mengabaikan kontribusi lain. Keempat, tidak mempertimbangkan keragaman pemahaman. Tadi beliau juga tidak memperhitungkan juga dalam berkeragaman dan perbedaan dalam pemahaman seseorang. Jadi terdapat juga beberapa kritikus yang menunjukkan bahwa Fadlur Rahman rahimahullah ini juga cenderung menganggap bahwa hermeneutika dapat menghasilkan pemahaman yang tunggal dan pasti terdapat teks-teks Islam. Namun banyak orang percaya bahwa teks Islam yang dapat mempunyai interpretasi yang beragam dan berbeda, tergantung apa? Tergantung pada teks dan perspektif pemahaman dari setiap individual itu sendiri. Itulah berbagai pembahasan dalam mungkin biografi beliau, terus pemikiran pemahaman mengenai hermeneutika dalam pemikiran Fadlur Rahman rahimahullah taala ini, terus dan berbagai kritikan di sini merupakan kekurangan di dalam hermeneutika dalam perspektif Fadlur Rahman rahimahullah taala ini. Dan ini juga saya akan menyampaikan kesimpulan bahwa Fadlur Rahman rahimahullah taala berpendapat bahwa penafsiran Al-Quran dan hadis harus dilakukan dengan memperhatikan dimensi sejarah, budaya, sosial pada Al-Quran ataupun teks Islam tersebut diturunkan. Dia juga menekankan pentingnya memahami maksud dengan tujuan ayat tersebut yang ini ditafsirkan pada penyesuaian tafsir dan kondisi zaman yang sangat berbeda. Dia juga memperkenalkan konsep tauhid epistemologi yang pendekatannya pada persatuan pengetahuan dan kebenaran. Konsep ini juga menuntut bahwa semua penafsiran baik dalam Al-Quran maupun hadis harus berada pada kerangka pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam secara totalitas. Dan setelah itu
pendekatan historis. Pada pendekatan ini juga beliau juga berusaha untuk memperbaiki metode penafsiran tradisional dan menghasilkan pemahaman yang lebih kuat dan relevan pada zaman dan tempat yang berbeda. Kontribusi juga dalam bidang hermeneutika ini juga banyak mempengaruhi berbagai perkembangan dalam pemikiran Islam kontemporer. Ini saja juga dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jikalau mungkin ada kekurangan dalam presentasi saya maupun hasil-hasil dalam penulisan saya hari ini, kami mohon maaf karena kami juga masih banyak untuk belajar lagi. Cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.